Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani tugas hidup dan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, yang kita senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam siraman rohani Sangaji TV, yang kali ini kita memasuki pada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa karena bulan Rajab termasuk bulan haram, salah satunya menjadi saksi peristiwa penting seperti Isra Mi'raj, perubahan kiblat, dan dimulainya cahaya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah momentum untuk meningkatkan ibadah sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Doa utama bulan Rajab biasanya kita mohon keberkahan untuk kita sampai pada umur Ramadan nanti dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Amin. Salah satu dari keistimewaan bulan Rajab seperti tadi sudah kita sebutkan ialah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang membawa misi tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun sholat secara istilah dalam hukum syara disebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyaraiti mahsusatin. Artinya, rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan beberapa keistimewaan sholat dalam Islam, atau sholat adalah ibadah yang istimewa dalam Islam. Mengapa? Yang pertama, karena perintah sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan langsung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara malaikat. Sementara ibadah yang lain biasanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban tertentu seperti kewajiban puasa dan zakat dan lainnya. Keistimewaan pertama adalah Allah Ta'ala mewajibkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa malam Mi'raj. Malam tersebut adalah malam yang paling agung dan paling mulia yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam tersebut malam yang penuh berkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ke-7 dan mendengarkan perkataan Allah Ta'ala tanpa perantara. Di malam tersebut Allah Ta'ala mewajibkan ibadah sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tadi sudah kami sampaikan untuk ibadah lain Allah hanya mengutus malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi untuk kewajiban ibadah-ibadah tertentu. Selanjutnya
keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari ibadah sholat adalah penghubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ibadah sholat adalah komunikasi langsung antar kita sebagai makhluk terhadap kholiknya. Tidak pandang bulu dia punya latar belakang apa, usianya berapa, dalam jabatan apa, tidak memandang semua itu, tetapi siapapun hamba Allah yang melakukan sholat, maka berarti dia menghubungkan diri secara langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung, berzikir dan memohon ampunan langsung kepadanya. Ini keistimewaan yang kedua. Selanjutnya ada keistimewaan bahwa sholat adalah tiang agama. Seperti sebuah bangunan, jika sholat didirikan, maka agama tegak, jika ditinggalkan agama akan roboh. Dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkan, yang mendirikan sholat, maka berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Jadi ini penting bagi kita, maka istilah yang ada di dalam perintah sholat, biasanya dengan kata-kata aqimus sholah atau yuqimunas sholah, bahwa sholat itu harus kita dirikan. Mendirikan berarti butuh upaya dengan sungguh-sungguh, karena tidak sekedar untuk melaksanakan. Yang keempat, keistimewaannya sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah Ta'ala hisab adalah amal seorang hamba, adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat, dan jika sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan tidak beruntung. Ini saya kira keistimewaan sholat bagi kita umat Islam. Yang kelima, sholat adalah benteng pencegah maksiat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut disampaikan bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena dalam ibadah sholat kita sudah membersihkan baik secara hawa nafsu, ya, kemudian secara kejiwaan, spiritual, agar bisa melaksanakan atau menjaga diri tidak hanya pada waktu sholat, tetapi pasca sholat pun tetap masih terjaga. Yang keenam, bahwa sholat penghapus dosa. Sholat 5 waktu dapat menghapus dosa di antara waktu-waktu sholat. Mari kita coba urai. Seseorang yang sudah melaksanakan sholat subuh, pada setiap orang yang sholat, termasuk di dalamnya sholat subuh, maka dia akan senantiasa berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ghfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pasti ada permohonan ampun kepada Allah, sehingga ketika sholat subuh kita sudah memohon ampun, diampuni dosanya, kemudian orang tersebut melakukan aktivitas dari setelah sholat subuh sampai kepada sholat zuhur, ada jeda waktu, berbagai aktivitas dilakukan. Kemungkinan kalau ada kehilafan, ada kesalahan, ada dosa, maka masuk waktu zuhur, orang tersebut wudhu lagi,
kemudian orang tersebut akan berdoa lagi untuk mohon diampuni dosa-dosanya, sehingga dosa antara sholat subuh dan sholat duhur insya Allah diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ketujuh, sholat 5 waktu, sholatnya 5 waktu, namun setara dengan 50 sholat. Pertama kali diwajibkan, sholat tersebut diwajibkan selama 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian diberikan keringanan menjadi 5 sholat saja, namun timbangannya, bobotnya setara dengan 50 sholat. Siapa saja yang menjaga sholat 50 waktu, seolah-olah dia sholat 50 kali sehari semalam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hiya homsun, wahia homsuna. Itu sholat 5 waktu, namun setara dengan 50 sholat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud 5 kali mengerjakan sholat, namun timbangannya setara dengan 50 sholat. Tentu saja hal ini merupakan keutamaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-8, sholat adalah syariat seluruh nabi. Termasuk keistimewaan ibadah sholat adalah bahwa sholat merupakan syariat atau ibadah yang dilakukan oleh seluruh nabi. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali dengan membawa syariat sholat. Yang berikutnya, sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah beriman. Jadi kalau tadi itu yang pertama kali ditanyakan di hari akhir, kalau ini sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah beriman. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba. Terdapat banyak dalil dalam masalah ini, diantaranya kisah diutusnya Mu'ad bin Jabal ya, ke negeri Yaman. Nabi SAW bersabda, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa inni rasulullah fa innahum ata'u lidzalika fa'amahum annallaha qad iftaradu alaihim khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajaklah mereka kepada syahadat. Kalau kita paham tentang rukun Islam, yang pertama kan syahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka rukun yang kedua adalah sholat. Jadi setelah seseorang itu berikrar meyakini akan satu-satunya Tuhan Allah yang wajib disembah dan satu-satunya Tuhan yang kita yakini kemahakuasaannya, maka yang kedua orang tersebut wajib melaksanakan sholat. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebut ibadah sholat adalah iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya indikator dari orang beriman itu ya kita lihat dari bagaimana dia cara sholatnya. Dalam beberapa penjelasan disampaikan bahwa karena sholat adalah timbangan iman, bukti benarnya keimanan seseorang adalah karena sholatnya. Man hafadhu alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala tijar. Ya, siapa saja yang menjaga sholat maka ia akan mendapat cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat, dan siapa yang tidak menjaga ibadah sholat maka dia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Yang ke-11, sholat diwajibkan setiap hari sebanyak 5 kali. Ini berarti kan keistimewaan bahwa sholat itu ibadah yang intensif dilakukan. Ya, di sepanjang umur manusia tidak ada dispensasi orang untuk libur sholat, ya, kecuali yang perempuan haid maupun yang nifas. Akan tetapi secara umum
kita wajib sholat itu ketika sudah balik, ya sampai kita meninggal, maka diwajibkan sholat 5 waktu. Beda dengan ibadah lain, puasa wajib setahun sekali, zakat setahun sekali, bahkan haji hanya seumur hidup sekali. Tetapi sholat diwajibkan terus-menerus sehari 5 kali. Lah, bagaimana kalau ada masalah? Misalnya seseorang sakit, seseorang bepergian, itu tidak ada ketentuan bahwa orang tersebut libur, gitu. Libur sholatnya tidak ada. Yang ada adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan itu tidak meniadakan sholat. Akan tetapi keringanan itu bisa dengan cara kita menjamak. Menjamak berarti menggabungkan 2 waktu sholat pada 1 waktu sholat. Atau rukhsah dengan qasar. Qasar berarti meringkas jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Misalnya zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar kita mau sholat di jamak takdim, jamak yang awal, maka sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur. Atau kita akan jamak takhir, maka sholat zuhurnya ditarik ke waktu asar. Jadi dalam 1 waktu kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat dua macam sholat, ialah sholat zuhur dan sholat asar. Kalau itu diqasar berarti 2 rakaat. Jadi adanya rukhsah itu atau keringanan itu, dispensasi itu hanya sebatas tadi jamak dan qasar. Berbeda dengan puasa misalnya, ketika seseorang dalam keadaan sakit, ketika seseorang dalam keadaan musafir atau bepergian, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Ketika seseorang dalam keadaan sakit atau bepergian, maka dia boleh tidak puasa, tetapi fa'iddatun, nanti diganti puasanya pada hari lain. Tentu tidak, kalau itu puasa Ramadan, tentu tidak pada bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan bisa menyelesaikan puasa tersebut. Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada semua orang. Ini makna sholat sebagai keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, dalam sholat keseimbangan itu tampak nyata. Ada gerakan-gerakan melatih tubuh, sementara bacaan-bacaan menenangkan jiwa. Saat seorang muslim berdiri tegak, karena setiap orang mau sholat, awal itu yang dilakukan adalah berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian orang tersebut mulai untuk mengkondisikan diri dengan berniat melaksanakan sholat, dan selanjutnya nanti akan ada rukuk penuh penghormatan, lalu sujud dengan kerendahan hati, dan sistem tubuhnya berpartisipasi dalam ibadah. Dalam proses itu peredaran darah, pernafasan, sistem saraf berfungsi lebih baik. Lebih dari itu, sholat juga mengajarkan ritme dan disiplin hidup. Melalui sholat 5 waktu, tubuh terbiasa bergerak secara teratur di waktu-waktu tertentu, selaras dengan ritme biologis manusia. Ada pagi, siang, sore, petang, dan juga malam. Mari kita coba rinci urutan dari gerakan atau aktivitas dalam sholat. Yang pertama, ketika kita berdiri tegak atau qiyam, melatih keseimbangan dan konsentrasi. Gerakan pertama dalam sholat adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Posisi ini melatih tubuh dan keseimbangan tulang belakang. Ketika seorang berdiri dengan benar, kaki sejajar, punggung lurus, dan pandangan tertuju ke tempat sujud, maka otot-otot besar seperti paha, betis, dan punggung bagian bawah bekerja dengan stabil. Ini membantu memperbaiki postur dan mengurangi risiko nyeri punggung bawah. Secara psikologis, berdiri dalam sholat juga melatih konsentrasi saat seorang mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram dengan mengangkat tangan.
ia seolah menyisihkan beban dunia dan memusatkan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sederhana ini membangun koneksi antara tubuh dan pikiran, menyiapkan seluruh diri untuk memasuki suasana khusyuk. Yang kedua, rukuk, menyehatkan tulang belakang dan melancarkan peredaran darah. Rukuk dilakukan dengan menundukkan badan hingga punggung sejajar dengan lantai, sementara tangan diletakkan di lutut. Gerakan ini memberikan manfaat luar biasa bagi tulang belakang dan sistem sirkulasi. Secara medis, rukuk membantu melenturkan tulang belakang dan mengurangi kekakuan otot punggung, melancarkan aliran darah ke otak bagian atas sehingga meningkatkan fokus dan daya ingat, merelaksasi otot bahu dan leher yang tegang akibat aktivitas harian. Rasulullah mengajarkan agar rukuk dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi ada istilahnya dalam sholat itu yang kita sebut dengan tumak ninah. Tumak ninah itu tentu harus dilakukan pada setiap gerakan, termasuk pada gerakan sujud maupun rukuk, gerakan rukuk ya. Di sini gerakan rukuk dilakukan dengan sempurna, tidak hanya menjaga adab ibadah tetapi juga menyehatkan tubuh secara alami. Selanjutnya i'tidal. I'tidal ini adalah gerakan berdiri setelah rukuk, meningkatkan kestabilan dan sirkulasi darah. Setelah rukuk, seorang muslim berdiri kembali dalam posisi tegak. Inilah i'tidal. Gerakan ini membuat darah yang mengalir ke kepala selama rukuk kembali ke posisi normal sehingga menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan tekanan darah. Posisi ini juga memperkuat otot perut, punggung, dan kaki saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dada mengembang dan paru-paru menghirup udara secara optimal. Hal ini membantu memperbaiki pernafasan, meningkatkan oksigen ke seluruh tubuh. Dari sisi spiritual, i'tidal ini momen syukur. Setelah tunduk dalam rukuk, seorang hamba kembali berdiri tegak sebagai simbol bahwa segala kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sujud meningkatkan aliran darah ke otak dan merilekskan pikiran. Sujud adalah gerakan paling istimewa dalam sholat. Saat sujud, posisi kepala berada lebih rendah daripada jantung, sehingga darah mengalir deras ke otak. Ini memberikan efek positif bagi fungsi otak, daya ingat, dan konsentrasi. Para ahli kesehatan mencatat bahwa sujud bermanfaat untuk melancarkan aliran darah ke otak, meningkatkan suplai oksigen, mengurangi tekanan darah pada saraf tulang belakang, dan meredakan stres dan kecemasan karena posisi ini menenangkan sistem saraf pusat, mengencangkan otot wajah, dan meningkatkan elastisitas kulit. Rasulullah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Dari sisi spiritual, sujud melambangkan kerendahan hati, penyerahan total kepada Allah. Dari sisi kesehatan, sujud adalah bentuk meditasi Islami yang menenangkan pikiran dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang kelima, duduk di antara dua sujud, melatih pernafasan dan relaksasi. Gerakan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi tubuh tegak dan tenang. Pada posisi ini tubuh berada dalam keadaan rileks namun seimbang. Gerakan ini membantu melatih kelenturan sendi, sendi lutut, dan pergelangan kaki. Menyeimbangkan sistem saraf otonom, yaitu saraf yang mengatur tekanan darah dan detak jantung. Meningkatkan kesadaran pernafasan karena nafas diatur lebih dalam dan teratur. Ucapan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni pada saat ini memperkuat sugesti positif dalam diri. Kalimat doa itu mengandung makna penyembuhan spiritual, memohon ampun, rahmat, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tasyahud menjaga kesehatan tulang, panggul, dan sirkulasi kaki. Posisi duduk tasyahud menempatkan posisi dalam posisi setengah bersila
dengan kaki kanan ditekuk dan jari-jari menghadap kiblat. Gerakan ini melatih kelenturan sendi pinggul dan lutut serta menjaga aliran darah di tungkai bawah. Secara medis, duduk tasyahud membantu mencegah varises, memperkuat otot paha serta menjaga keseimbangan postural. Selain itu, tangan yang diletakkan di paha dan jari telunjuk yang diangkat saat membaca syahadat memperkuat koordinasi antara otot halus dan sistem saraf motorik. Dari sisi spiritual, tasyahud adalah pernyataan iman mengingat kembali 2 kalimat syahadat dan memperbaharui janji tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salam ialah gerakan penutup yang menenangkan. Gerakan terakhir dalam sholat adalah menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan ini melatih otot leher dan bahu, mengendurkan ketegangan yang mungkin terjadi selama sholat. Selain manfaat fisik, salam juga memiliki makna sosial dan spiritual yang dalam. Ia mengajarkan doa perdamaian dan kasih sayang, bahwa setelah berkomunikasi dengan Allah, seorang muslim kembali ke dunia dengan hati yang damai dan niat untuk menebarkan kedamaian. Hikmah kesehatan dari keseluruhan gerakan sholat, jika dilakukan 5 kali sehari secara teratur, seluruh rangkaian gerakan sholat akan memberikan efek positif bagi kesehatan jasmani dan rohani. Beberapa di antaranya melatih fleksibilitas dan kekuatan otot. Gerakan sholat melibatkan hampir semua kelompok otot utama, meningkatkan sirkulasi darah, perubahan posisi dari berdiri, rukuk, sujud, menjaga aliran darah tetap lancar. Dan yang ketiga, menurunkan stres dan tekanan darah. Bacaan zikir dan posisi sujud menenangkan sistem saraf dan hormon stres. Berikutnya, meningkatkan fokus dan ketenangan mental. Salat yang dilakukan dengan khusyuk berfungsi sebagai meditasi Islami yang menyehatkan pikiran. Dan yang kelima, membantu detoksifikasi alami tubuh. Posisi ruku dan sujud memperlancar kerja ginjal dan hati, membantu pembuangan racun. Salat yang dilakukan dengan benar adalah terapi alami yang menyatukan gerak, nafas, dan zikir, sesuatu yang kini dapat ditiru dalam dunia olahraga modern seperti yoga dan mindfulness, namun telah diajarkan oleh Islam sejak 14 abad yang lalu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar bermanfaat ya, kecuali bagi orang-orang yang tidak khusyuk ya. Menurut Imam Ghazali, sholat adalah zikir, munajat, dialog yang hakiki, bukan sekedar gerakan fisik yang hanya tercapai dengan kehadiran dan kesadaran hati. Sholat adalah obat jiwa yang menyucikan hati dan karat dunia, cermin keimanan dan amalan pertama yang dihisab, yang memiliki 7 tingkatan kualitas hingga fana dalam kebesaran Allah, menuntut persiapan batin, tazkiyatun nafs, serta menjaga indera agar tidak melantur. Hakikat dan tujuan sholat adalah komunikasi dengan Allah. Sholat adalah dialog intensif dengan Tuhan, menghadirkan hati sepenuhnya untuk merasakan kedekatan dan keagungannya. Berikutnya, penyucian jiwa. Sholat membersihkan ruh dan dosa dari kegelisahan, menumbuhkan rasa cukup, dan menjadi kebutuhan jiwa. Cermin kehidupan batin, kualitas sholat mencerminkan kejernihan hati. Hati yang lalai membuat sholat kosong. Hati yang hidup menjadikan jembatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tingkatan-tingkatan sholat menurut Imam Ghazali, dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Yang pertama, sholat orang lalai. Mari kita introspeksi terhadap sholat-sholat yang kita lakukan. Apakah kita termasuk tingkatan yang pertama? Ialah sholat ghafil. Seorang yang lalai, gerakan lahiriah tanpa kesadaran hati. Artinya secara syariat, fisiknya sudah melakukan gerakan-gerakan sesuai gerakan sholat. Akan tetapi kesadaran hatinya, jiwanya, batinnya
tidak mengikuti apa yang semestinya dilakukan. Yang kedua, sholat orang sadar. Sholat sesuai syariat tapi hati sering melayang-layang. Mungkin kita ya, yang ini sering kadang gangguannya dalam sholat, sesuatu yang lupa ketika tidak sholat, kok ketika dalam sholat kita jadi ingat. Lah ini berarti sholat kita ada level 2, sholat yang sadar gitu ya. Tetapi kita tadi masih hatinya masih mengingat banyak hal yang di luar sholat yang seharusnya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ketiga ialah sholat menjaga kehadiran hati atau hudur. Nah ini hati mulai fokus pada makna bacaan, ya. Jadi ini apa yang kita baca di dalam rangkaian sholat itu kita fokus apa saja maknanya, kita jiwai, ya kita hayati. Okay. Yang berikutnya, sholat khusyuk atau tafahum, memahami makna bacaan dan mengagungkan Allah. Dan berikutnya, sholat menyaksikan kebesaran Allah atau musahadah, merasakan kebesaran Allah secara langsung. Yang keenam, sholat fana, dari diri sendiri, melupakan diri sendiri dan tenggelam dalam Allah. Dan yang terakhir, sholat para nabi dan wali ialah fana dalam Allah. Artinya puncak kehusuannya yang dialami oleh para nabi dan waliullah. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk menyambut kita pada bulan Rajab ini, karena intinya bulan Rajab adalah bulan di mana kita mendapatkan perintah tentang sholat. Mari kita perbaiki sholat-sholat kita sehingga makin hari makin baik sholat kita, makin khusyuk dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh manfaat baik fisik, mental, spiritual, dunia maupun akhirat. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.